Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita bisa kembali bertemu dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Jadi sebelum kita mulai, ayo anak-anak kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu agar pelajaran hari ini diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anak silakan duduk dengan tenang, lipat tangan dan tundukkan kepalanya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Jadi anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, mari kita presensi terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya menyebutkan nama-nama teman-temannya. Kalau saya sebut namanya, jawab hadir dan semangat. Jadi dimulai dari Ani. Ya, Ani bagaimana kabarnya? Ya, selanjutnya Andi. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang 4 sikap penting dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi bukti nyata orang yang benar-benar beriman. Jadi, 4 sikap penting dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi bukti nyata orang yang benar-benar beriman, diantaranya yang pertama, menepati janji. Yang kedua, mensyukuri nikmat. Dan yang ketiga, menjaga lisan. Dan keempat, menutup aib orang lain. Jadi, insya Allah hari ini anak-anak kita akan bahas satu persatu dengan santai, menyenangkan, dan insya Allah bisa langsung anak-anak praktikan dalam kehidupan. Tapi sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin memberikan pertanyaan sedikit. Coba deh dipikirkan. Pernah tidak di antara anak-anak yang pernah berjanji tapi lupa untuk menepati? Atau pernah keceplosan saat berbicara lalu menyesal? Atau di antara anak-anak pernah tahu kesalahan temannya tapi disimpan dan tidak menyebarkannya? Kalau jawabannya iya, berarti anak-anak sudah pernah menjalani sebagian dari materi yang akan kita pelajari hari ini. Jadi pasti kita akan relate sekali dengan materi yang akan Ibu bawakan hari ini. Sekarang kita langsung masuk kepada materi pertama, yaitu menepati janji. Jadi Allah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 34, Bismillahirrahmanirrahim, wa aufu bil ahdi, inna al-ahda kana mas'ula. Yang artinya, dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawaban. Kemudian Nabi Muhammad juga pernah bersabda, tanda orang munafik ada 3. Jika ia berbicara, ia berdusta. Jika berjanji, ia mengingkari. Dan jika diberi amanah, ia berkhianat. Contohnya, kalau kita janji ikut kerja kelompok, berarti kita harus datang tepat waktu. Dan apabila kita janji ke orang tua untuk belajar sungguh-sungguh, maka kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi anak-anak, sekarang ayo kita berdiskusi. Jadi, apa dampak dari janji yang tidak ditepati? Coba anak-anak pikirkan dan tulis di buku catatan. Ya, sudah ditulis ya? Ya, kita lanjut kepada materi yang kedua, yaitu mensyukuri nikmat. Nah, Allah berfirman dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, la'in syakartum la'azidannakum. Yang artinya, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatku kepadamu. Jadi anak-anak, syukur itu bukan hanya diucap dengan Alhamdulillah, tapi juga dengan tindakan. Nah, contoh syukur nih, seperti ketika kita punya teman baik, kita harus jaga hubungan kita dengan teman kita tersebut. Dan jika kita sehat, nah,
waktu sehat kita ini kita pakai untuk membantu orang lain. Kemudian ketika kita punya ilmu, kita ajarkan ke teman yang belum paham. Dimengerti anak-anak? Ya, sekarang Ibu akan memberikan tugas kecil, yaitu tuliskan 3 hal yang kamu syukuri hari ini. Lalu, sudahkah kamu menjaga nikmat itu dengan baik? Nah, dimengerti anak-anak? Baik, sudah diselesaikan tugasnya ya anak-anak? Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu menjaga lisan. Jadi, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi anak-anak, contoh dari menjaga lisan diantaranya yaitu kita menghindari bergosip, jangan menyindir teman, tidak berkata kotor saat marah. Dimengerti? Ya, alhamdulillah. Jadi sekarang, ayo 2 orang maju. Kita coba role play. Ya, Andi silakan maju. Ani maju. Jadi Andi akan berkata kasar dan Ani akan menjawab dengan santun. Nah, setelah dilihat temannya tadi, jadi apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian tadi? Ya, alhamdulillah, materi menjaga lisan telah kita pahami. Sekarang kita lanjut kepada materi yang berikutnya, yaitu menutupi aib. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat." Wah, akan ditutupi aibnya di dunia dan akhirat. Siapa yang mau ditutupi aibnya di dunia dan akhirat? Maka kita harus menjaga aib orang juga. Jadi anak-anak, contoh menutupi aib seseorang itu seperti kita menegur teman secara pribadi, bukan diumbar di tempat umum. Kemudian, tidak menjadikan kesalahan orang lain sebagai bahan candaan. Tidak baik ya itu anak-anak. Sebagai lanjutan dari materi tadi, Ibu sekarang akan memberikan suatu studi kasus, yaitu kalau kamu tahu temanmu melakukan kesalahan, apa cara terbaik menegurnya tanpa mempermalukannya. Sekarang kita diskusi kelompok ya. Jadi, diskusikan 1 dari 4 sikap tadi yang paling sulit untuk dilakukan dan mengapa. Jadi setelah 3 menit, silakan 1 perwakilan kelompok menyampaikan pendapatnya di depan kelas. Ya, alhamdulillah, kita telah selesaikan sesi diskusi dan presentasi tadi. Jadi anak-anak, sebelum kita akhir pelajaran hari ini, coba kita renungkan. Dari keempat bukti iman yang sudah kita pelajari tadi, mana yang paling sering kamu lakukan? Dan mana yang ingin kamu perbaiki mulai hari ini? Ya, karena waktu kelas kita hampir berakhir, jadi Ibu akan memberikan 1 tugas, yaitu tulis 1 sikap yang ingin kamu perbaiki dan 1 alasan kenapa kamu ingin berubah. Jadi tugas ini akan di-store minggu depan. Jelas semua anak-anak? Jadi, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar tentang menepati janji, mensyukuri nikmat, menjaga lisan, dan menutupi aib. Semoga pelajaran ini bisa kalian bawa dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak atas perhatian kalian semua. Ibu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Terima kasih.